Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, ada yang nama masuk? Ada. Ada yang masuk? Yang nama siapa? Sakit? Ada yang sakit? Ayu? Izin. Terus yang sakit siapa? Yakin. Putra. Sama Berapa ya? hari sudah sakitnya? Loh, sudah dijenguk? Sakit apa? Kalau sudah dijenguk, sudah minggu ya? Terakhir dijenguk sudah berapa lama? Kemarin. Sudah, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Tapi yang dekat ngasih tahu kabarnya ya, dan nanti oleh kelasnya bisa mengajak untuk menjenguk lagi ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup ya. Nah, anak-anak, kali ini pembelajaran kita IPS. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang konsep kondisi geografis, ya. Kondisi geografis. Ada yang masih ingat kondisi geografis itu apa? Ada yang masih ingat? Kondisi geografis. Nah, ada yang masih ingat kondisi geografis itu apa? Hah? Keadaan kemarin ada yang jawab. Nah, ada yang semua keadaan alam Pak. Nggak tahu siapa yang kemarin jawab lupa Pak Maudi ya. Kelompoknya kemarin ini Kela. Saya masih ingat ya, Kela ngomong kondisi geografis itu ya keadaan alam Pak. Nah, keadaan alam yang bagaimana? Bisa alamnya sejuk, panas alamnya, ada yang bilang begitu. Kemudian ada yang ngomong Pak, kondisi alamnya, ada yang ngomong daerahnya, ada daerah pesisir Pak, ada yang rendah, macam-macam. Baik, kali ini tujuan pembelajaran kita hari ini yakni kalian mampu menjelaskan hubungan kondisi geografis dengan potensi sumber daya alam yang ada di Pasuruan serta bisa mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembelajaran kali ini Pak Mahmudi itu yakin bahwa kalian tuh bisa belajar dengan temannya sendiri tanpa Pak Mahmudi ngasih tahu. Ya, saya yakin kalian tuh bisa. Jadi nanti kalian belajar dengan menemukan sendiri dengan temannya masing-masing dengan anggota kelompok. Ayo anak. Ini Pak Mahmudi punya peta. Nah, ini peta administrasi Kabupaten Pasuruan ya. Kelihatan? Nah, kelihatan ya. Kelihatan ya, saudara? Kelihatan? Nah, oke. Pertanyaannya, di wilayah Pasuruan ini yang wilayah pegunungan apa aja? Mana wilayah pegunungan? Lumbang. Ada yang bisa jawab lain selain Lumbang? Bromo. Bromo. Apa? Prigen. Oh, Prigen itu ya. Sari ya. Tengger. Oh, Sulis. Ya, pintar. Tetes. Bagus. Ya. Kemudian kalau Pak Mahmudi tanya, kira-kira kegiatan ekonomi kalau di dataran rendah itu apa? Dataran rendah itu apa kegiatan ekonomi kira-kira? Sawah, sawah. Berarti bertani padi. Ada yang lain? Tebu, oke, pinter. Oh, beca, oke, wis, cukup wis, bagus, pinter. Kalau yang ketiga, Pak mau tanya lagi. Yang ketiga, misalkan di daerah pesisir itu sumber daya alam apa kira-kira yang bisa dimanfaatkan? Ikan. Oh ya pintar. Seafood.
Ada lagi kelompok lain ini? Iya, ikan sama. Oh? Wah, habis. Berarti ini semua. Bagus. Sekarang kita cek ya. Pak Mahmudi akan mengajak kalian jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Nah, kita lihat Google Map ya. Google Map. Kita ulangi dari awal ya. Oke. Ini Google Map. Ada yang sudah tahu Google Map? Ya. Nah, ini wilayah Jawa Timur. Yang ini ya. Sekarang kita cari wilayah Pasuruan. Nah, ini ya. Kita perbesar. Yang ini? Apa? Beneran? Apa? Adi. Pinter. Sawah. Nah, sekarang itu di dataran rendah. Sekarang kita ke dataran tinggi. Wah. Dataran tinggi daerah mana ini? Wonokitri. Wonokitri kecamatan mana? Kecamatan. Ini kalau ini sebenarnya adalah pertanian sayur. Daerah Wonokitri ya. Ada pertanian padi di sana. Ya, semuanya pertanian hortikultura sayur ya. Pasuruan di sini. Nah, kalau kalian lihat sini, ada perbedaan nggak di wilayah Pasuruan itu? Hah? Ya. Apakah sama wilayahnya? Enggak sama. Tidak sama. Ada apa aja wilayahnya? Ada Wilayah gunungan, terus dataran, dataran tinggi, dataran rendah, sama apa? Yang ini apa? Pesisir pinter. Ya, bagus. Kira-kira bedanya apa kalau gunung dan pesisir itu? Gunung tinggi, pesisir rendah. Bagus. Baik, kalau gitu habis ini Pak Mahmudi bagikan dulu LKPD ya. Nanti kalian kerjakan dengan anggota kelompoknya. Ini LKPD-nya saya bagikan dulu. Ya. Sudah semua sudah dapat? Nah, sekarang dengarkan dulu. Nah, wilayah Pasuruan ini ternyata berbeda-beda, ya, nggak sama. Ya, kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap sumber daya alam yang ada dan pengaruhnya terhadap mata pencaharian atau kegiatan ekonomi masyarakat. Itu apa kira-kira pengaruhnya? Nah, kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah dibagikan sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Jadi itu nanti berbeda ya. Yuk silakan dikerjakan. Nanti kelompok ini tadi kelompok 1 ya. Oh di sini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini kelompok 2, 3, 4 dan 5. Ya, kelompok 5 mengerjakan tabel yang ada. Kelompok 2 juga sama, 3 juga sama. Kemudian kelompok 2, 3, 4 ada tambahan soal ya.
Dan kelompok 5 nanti ada tambahan membuat mind map ya. Mind map seperti sini ya. Jadi benar baik. Peta konsep. Ya, konsep ada tambahan untuk kelompok 5 khusus ya. 5 ini, Pak. Nah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, silakan dikerjakan. Diskusi kelompok ya. Akan menggunakan buku paketnya ya untuk mencari referensi. Nah, boleh juga bertanya sama Pak Mufti ya, bisa. Ya. Kemudian boleh apa? Menggunakan referensi lain. Atau buku tambahan boleh. Kelompok akhir boleh menggunakan HP ya. Yang lain tak boleh. Ya, yang kelompok akhir boleh tambahan menggunakan HP itu referensinya ya. Tabel yang pertama itu ada 3 wilayah ya. Nah, ciri-cirinya apa? Pegunungan ciri-cirinya apa daerah itu ya. Dan ciri-cirinya apa ya. Kemudian tabel kegiatan yang kedua itu daerah pegunungan potensinya apa? Sini kan pegunungan. Potensinya apa? Oh, Mak, dua ini, Mak, punya ini enggak? Itu potensinya ya. Terus pekerjaannya apa? Contoh pekerjaan di sini orang sini kerjanya sebagai apa? Tahu kan? Orang sini rata-rata kerjanya ini, Pak. Kemudian dataran rendah. Ya, dataran rendah. Berarti dataran rendah bisa kan wilayahnya Pinongan, Rejoso, Undang Wetan, dan Negara ya. Yang pesisir, dia pesisir itu. Daerahnya pesisir itu. Depok, ya. Nah, tahu. Yuk. Iya, kalau pegunungan. Ada lagi yang nggak bisa silakan tanya. Ayo. Bisa. Nih. Banyak penghasilan Belum selesai. Agak ya. Maksudnya itu ini kan daerah kecil. Bangunan. Masuk bangunan. Boleh ya. Petani padi. Tebu kan guna, ya.
sudah, ya kita mulai saja presentasinya ya. Semua presentasi dimulai dari kelompok 5. Jadi semuanya maju 5. Maju 5. Kiri-kiri. Yang lain gimana? Sudah? Silakan ada yang mau menambahi, misalkan ada yang nggak sama, atau silakan mau bertanya, silakan bertanya ke kelompok 5 terkait tabel. Hah? Ada yang bertanya, silakan. Mau bertanya? Berarti dulu ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Sekarang kelompok Pesisir banyak ikan dan siput, ada pohon kelapa. Wilayah pegunungan potensi SPA sebagai nelayan karena adanya laut. Baik, ada pertanyaan? Ya, untuk kelompok 2 ya silakan bertanya. Pertanyaan. Ya, silakan. Jawab apa yang baru? Tadi kenapa kurang keras suaranya ini? Makin banyak. Ada enggak? Wah, bagus dong. Oke. Ada pertanyaan lain? Sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Dari kelompok lain? Kelompok 1? Ada? Baik, kalau tidak ada, silakan ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinya tabel berikut sesuai hasil pengamatan. Wilayah pegunungan, sayur, kopi, tomat, bawang. Contoh kerjaan masyarakat: menanam sayur kopi, tomat, bawang. Tataran rendah, padi, tebu, sabar. Contoh kerjaan masyarakat: mengambil kopi, tapi masih Selain mengisi tanya, jawab pertanyaan berikut. 1. Mengapa wilayah pegunungan cocok untuk pertanian sayur atau buah? Karena tanahnya subur. Bagus sekali. Itu penjelasan dari kelompok 4. Ya, silakan bertanya terkait apa yang dipresentasikan. Bukan masalah kurang keras, sudah jelas saya kira. Silakan bertanya tentang materi yang sudah dipaparkan. Apa? Silakan bertanya, ada? Apa tanya apa? Hah? Mau tanya? Mau menambahkan?
Waalaikumsalam. Kelompok lain. Maju ke depan. Ya. Yang atas dulu. Wilayah hubungan potensi sumber daya alam dan wilayah pesisir potensi Stop dulu. Yang lain jangan rame dulu ya. Kelompok 3 jangan rame ya. Diperhatikan. Ayo lanjut. potensi sumber daya alam laut hasil laut pasir pekerjaan masyarakat nelayan tambang Yang keras. Pertanyaannya dari depan. Potensi SDA sumber daya alam di wilayah menghemat energi dan tidak membuang sembarangan. Dan hubungan geografi SDA pekerjaan dan berlanjutan. Hubungan geografi SDA pekerjaan dan berlanjutan. Kondisi geografi pegunungan dan tanah rendah pesisir. Potensi SDA pertanian, perkebunan, laut, wisata. Jenis penggunaan petani, nelayan, pemandangan, wisata. Keberlanjutan, konservasi, revitalisasi, penerapan bijak ekowisata. Ada pertanyaan? Bagus. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan mau bertanya. Tidak ada? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Ada yang mau menambahkan dari kelompok 3? Kelompok 2, 3, kelompok 4? Ada? Masa nggak ada yang tanya dari tadi? Hah? Apanya? Apa nih yang hilang? Apa? Suaranya. Kurang jelas tadi. Yang mana? Siapa? Oh, semuanya hilang. Oke. Ya. Nah, dengarkan tadi rame sendiri tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang menambahkan, ya ditutup. Berarti ngerti. Ngerti dari kelompok 1? Hah? Apa ya? Ngerti yang mana? Yang mana? Nah, baca lagi ya, yang di papan. Nah. Ya. Ya, setuju. Militer atau hubungan geografis SDA pekerjaan berkelanjutan kondisi geografis pegunungan daratan rendah pesisir potensi SDA pertanian perkebunan laut wisata jenis pekerjaan petani nelayan pedagang pemandu wisata keberlanjutan konservasi memorisasi penangkapan bijak ekowisata. Nah, itu penjelasannya. Dari hubungannya kondisi geografis dengan sumber daya alam dan pekerjaan serta hubungannya dengan keberlanjutannya supaya terjaga terus sumber daya alam yang ada. Itu penjelasan dari kelompok 1. Silakan yang mau bertanya? Tidak bertanya dari kelompok 2? Dari kelompok 3? Tidak bertanya? Tadi kelompok 4? Kelompok 5? Tanya apa? Apa? Tidak ada? Hah? Enggak ada? Ya silakan itu. Iya silakan. Sekian dulu. Jangan dulu. Bagus sekali penampilan dari kalian
semua mulai dari kelompok 5 tadi ngajak Pak Mahmud dulu dari kelompok 5, kelompok 4, 3, 2, 1. Mari kita simpulkan bersama-sama terkait hubungan kondisi geografis, hubungan kondisi alamnya terhadap pekerjaan masyarakatnya, terhadap sumber daya alam yang ada. Sumber daya alamnya apa? Laut, ikan, rumput, ya. Pekerjaannya apa berarti? Nelayan. Hah? Tambah, pinter. Nah, gimana menjaga supaya padinya tetap ada, ikannya tetap ada, terus apa sayurnya tetap ada, itu bagaimana caranya? Hah? Menghemat energi. Nah, ini mengusir hama, ya. Sudah dijelaskan oleh kelompok 4 ya. Misalkan kelompok 1 ya. Misalkan di pesisir ya, supaya ekosistem lautnya terjaga, maka menangkap ikan dengan bijak, tidak menggunakan bom atau bahan peledak. Nah, sekarang anak-anak saya minta kalian menyobek satu lembaran. Nah, masing-masing ya, tulis masing-masing. Ya, masing-masing. Satu anak satu lembar bisa jadi 3 anak. Satu lembar bisa disobek jadi 3. Berbagi ya, satu lembar. Satu lembar itu bisa dibagi jadi 3 anak. Nah, kecil. Silakan ditulis. Ya, tulis. Tulis nama. Kalian tulis perasaannya setelah pembelajaran ini, bagaimana perasaan kalian kamu tulis. Kalau kamu tulis, ya, tulis. Nah, yang kedua, tuliskan 2 hal yang kamu pelajari. Tuliskan 2 hal yang kamu pelajari dari materi kita. Tuliskan 2 hal. 2 hal yang telah kita pelajari dari materi ini. Apa? Kamu tulis 2 hal saja. Pak, lebih boleh, tapi minimal 2. Sudah? Yang terakhir, tuliskan hal yang masih membuat kalian bingung. Nomor 3, tuliskan hal yang masih membuat kalian bingung. Ya, 1 aja. Buat saya bingung karena saya Kalau ada juga berarti ngerti semua. Nomor 3, tuliskan 1 saja yang masih bingung. Kamu bingung apa? Dari materi kita. Pak, saya masih bingung ini, kamu tulis. Kalau kita nggak ada. Kalau nggak ada, sudah paham, sudah paham. Sekarang silakan keluarkan HP-nya. Silakan kalian buka grup kelas dan kerjakan link yang sudah dibagikan untuk mengetahui nama kalian sebagai tes formatif akhir. Ya, silakan. Di grup ya, ada grup bimbingannya. Gimana? Anak-anak sudah semua? Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Belum, kelompok 3? Sudah, kelompok 4? Ini LKPD-nya sudah dibuka semuanya? Sudah, 4, 5. Nah, ini gimana perasaannya? Nah, kali ya. Gembira. Nah, karena bisa tampil ya. Apa tadi yang dipelajari? Sumber dalam. Nah, bagus ya. Wah, pinter. Ada yang ngomong peta, ada yang ngomong sumber daya alam, ya. Yang itu yang kita pelajari, dan perlu diingat-ingat bahwa untuk menjaga sumber daya alam di wilayah kita, utamanya di Lumbang, ini sumber daya alamnya tadi kopi, ya. Kemudian ada durian, macam-macam. Ada sayur mayur. Ini harus dijaga ya. Makanya jangan sampai membuang sampah sembarangan.
Ya, jangan menebang pohon sembarangan, ya. Ya, pilih kemudian dirawat ya, agar tetap lestari sehingga sumber daya alamnya tetap terjaga. Untuk sematisnya dikerjakan di rumah. Linknya akan saya bagikan nanti, dikerjakan nanti. Kalau besok berarti tidak dinilai. Ya, jadi nanti pulang di rumah langsung dikerjakan. Soalnya tidak banyak, ya, sedikit seperti ya, seperti tes formatif tadi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang interaksi antar wilayah. Ada pertanyaan? Ya. Kalau begitu cukup sekian dari Pak Mahmudin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.